Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni. Uwais adalah pemuda yang tinggal di Yaman bersama ibunya. Ia dikenal tak pernah lelah dalam merawat ibunya yang lumpuh dan juga tunarungu. Uwais Al-Qarni memiliki penyakit sopak. Karena penyakit itu, tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan, yaitu ibu Uwais ingin pergi ke Makkah, di mana Uwais hanya seorang pemuda miskin yang hanya bekerja sebagai pedagang dan juga mengembala kambing milik orang lain. Kemudian ibu Uwais berkata, "Anakku, mungkin ibu sudah tak lama lagi bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji," pinta ibu Uwais. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais menjadi termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, di mana harus melewati padang tandus yang sangat panas. Orang-orang yang biasanya melewati itu harus menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian Uwais memiliki salah satu cara, di mana kemudian Uwais memiliki cara dengan membeli seekor anak lembu, di mana Uwais membuat kandang anak lembu tersebut di atas bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu. Ia menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak yang mentertawakan Uwais dengan sebutan Uwais gila, Uwais gila. Tetapi melihat keanehan tingkah laku yang dilakukan oleh Uwais, tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Semakin hari, anak lembu itu semakin besar. Semakin besar pula lah tenaga yang diperlukan oleh Uwais. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kilo. Begitu juga otot yang Uwais semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Dengan itu, orang-orang tahu maksud Uwais menggendong anak lembu tersebut. Ternyata, ia sedang latihan untuk menggendong ibunya ke Mekah. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besarnya cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan yang sangat jauh demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Arafah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Baitullah di hadapan Ka'bah dan ibu Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa ibuku," kata Uwais. Terus sang ibu bertanya, "Bagaimana dengan dosamu?" kata sang ibu. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang penuh cinta terhadap ibunya. Seketika, penyakit sopak yang dimiliki oleh Uwais menjadi hilang. Hanya tinggal bulatan pada telapak tangan Uwais. Selanjutnya yaitu kedatangan Uwais ke Madinah. Alangkah sedihnya hati Uwais mendengar setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Maka Uwais beranggapan mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Berita tentang perang Hud yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapatkan cedera dan giginya patah. Karena itu, Uwais segera mengetok giginya hingga patah. Hal ini dilakukannya sebagai ungkap rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, meskipun beliau belum pernah bertemu. Hal ini dilakukan
Hari demi hari kerinduan Uwais kepada Nabi Muhammad semakin dalam. Uwais meminta izin kepada ibunya agar ingin pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Mendengar itu sang ibu terharu. Kemudian ibu Uwais berkata, Pergilah wahai Uwais anakku, temulah Nabi di rumahnya, dan setelah berjumpa Nabi, cepat-cepatlah kamu balik pulang. Mendengar itu hati Uwais sangatlah gembira. Ia segera mengemas-kemas barangnya untuk pergi ke Madinah. Uwais meminta bantuan kepada tetangganya untuk menemani ibunya selama ia pergi. Setelah menempuh perjalanan yang sampai di kota Madinah, ia segera mencari rumah Nabi. Setelah ia berjumpa dengan rumah Nabi, Uwais mengetuk rumah Nabi sambil mengucapkan salam. Kemudian keluarlah seseorang sambil membalas salam Uwais. Ternyata yang keluar itu adalah istri dari Nabi Muhammad, yaitu Siti Aisyah. Betapa kecewanya hati Uwais. Dia sudah jauh dari Yaman ke Madinah hanya untuk berjumpa Nabi. Hati Uwais bergejolak, perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi, tapi ia teringat pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Uwais juga Uwais merenungkan keinginan hatinya dan kerinduannya untuk menunggu Nabi. Uwais terpaksa pamit kepada Siti Aisyah untuk segera balik ke Yaman. Kemudian setelah peperangan, Nabi balik pulang. Sesampai di rumah, Nabi Muhammad bertanya kepada istrinya, apakah ada seseorang yang mencarinya? Kemudian istrinya menjawab iya. Barulah Nabi berkata bahwa yang mencari ia itu adalah Uwais Al-Qarni, seorang penghuni langit. Mendengar perkataan dari Nabi, Siti Aisyah dan para sahabat tertegun, di mana Siti Aisyah menerangkan kepulangan Uwais ke Yaman hanya mengingatkan pesan dari ibunya. Sesudah itu Nabi Muhammad memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan juga Umar bin Khattab sambil berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dia, mintalah doa dan istighfar. Dia adalah penghuni langit, bukan hanya orang biasa. Waktu terus berganti. Kekhalifahan Abu Bakar sudah digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar teringat perkataan Nabi yang tentang Uwais Al-Qarni. Beliau mengingat kembali kepada sahabatnya itu Ali bin Abi Thalib. Sejak itu setiap kafilah yang datang dari Yaman, Umar dan Ali selalu menanyakan tentang Uwais. Suatu ketika Uwais turut datang pada rombongan kafilah tersebut. Melihat ada rombongan kafilah tersebut datang ke Madinah, Ali dan Umar mendatangi mereka dengan bertanya, apakah Uwais ikut dengan rombongan kafilah tersebut. Kemudian rombongan kafilah mengatakan bahwasannya Uwais ikut bersama mereka. Sekarang Uwais ada di perbatasan untuk menjaga unta-unta mereka. Mendengar jawab itu, Khalifah Umar dan juga Ali segera menjumpai Uwais. Sesampai di tempat perkemahan Uwais, Khalifah Umar dan juga Ali memberikan salam. Rupanya Uwais sedang sholat. Setelah selesai Uwais membalas salam dari kedua sahabat Nabi tersebut. Ketika itu Umar segera membalik tangan Uwais untuk membuktikan ucapan Nabi. Memang benar ada tanda bulatan di tangan Uwais. Tampaklah wajah Uwais bercahaya. Dalam pembicaraan mereka baru diketahuilah bahwasannya ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya Uwais akhirnya bisa ikut dengan rombongan kafilah tersebut. Akhirnya Khalifah Umar dan juga Ali memohon agar Uwais membacakan doa dan juga istighfar untuk mereka. Kemudian Uwais enggan dan dia berkata, saya yang seharusnya meminta doa kepada kalian.
Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk meminta doa dan juga istighfar dari Anda." Karena desakan kedua sahabat tersebut, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan dan juga berdoa dan membacakan istighfar untuk mereka. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangi uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk sebagai jaminan hidup. Tetapi ditolak oleh Uwais karena merasa tidak pantas untuk mendapatkan uang tersebut. Itulah kisah cerita Uwais Al-Qarni yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.